Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natawakkalu 'alaihi wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Bapak Ibu yang Allah SWT muliakan, wabil khusus kepada seluruh Dewan Asatidz dan ulama majelis dan Masjid Adzikra rahimakumullah. Kejadian itu pasti ada hikmahnya dan Allah Subhanahu wa taala pasti menjadikan dari satu musibah ada satu kebaikan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Bahkan 2 kali kemudahan akan Allah janjikan ketika ada kesulitan. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam Al-Qur'an Nabi Yusuf alaihissalam itu diangkat jadi menteri keuangan, bahkan sampai jadi pimpinan Mesir kalau beliau diujinya dengan saudara. Jadi kalau beliau nggak dibuang sama saudaranya, beliau nggak bakal jadi menteri. Paham ya? Jadi takdir baik itu kadang-kadang memang diarahkan ataupun dialirkan melalui takdir-takdir yang nggak enak dulu. Gitu. Begitupun baginda Nabi SAW nggak mungkin punya Madinah negara sendiri kalau nggak diusir dulu dari Mekah gitu ya. Jadi kadang kita tidak perlu suuzon dulu dengan Allah kalau hal-hal yang tidak mengenakan datang kepada kita. Makanya ini diajarkan kepada Nabi Musa saat belajar dengan Nabi Khidir. Sama Allah Subhanahu wa taala disuruh Nabi Khidir untuk mecahin kapal. Padahal udah dikasih tumpangan gratis. Suruh bunuh anak. Padahal lagi main-main, nih anak gak berdosa kan. Nah itu semuanya takdir buruk secara zahir. Tapi ternyata setelah dijelaskan oleh Nabi Khidir bahwa untuk kapal pecah ternyata ada raja zolim yang akan mengambil kapal-kapal bagus. Seandainya saya gak pecahkan kapal ini, nanti malah diambil sama raja yang zolim. Jadi takdir perkara yang buruk menimpa justru untuk melindungi dari perkara yang jauh lebih buruk. Ataupun justru malah si anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir itu karena nanti gedenya jadi murtad, kafir, dan juga akan membuat kedua orang tuanya jadi kafir. Kalau nggak dibunuh dari sekarang justru akan membuat orang tuanya jadi kafir. Pasti orang tuanya sedih karena nggak tahu hakikatnya. Tapi kalau Allah buka hikmah-hikmah itu, tentu kita justru akan berterima kasih betul dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dihadapkan dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Sekarang pun di dalam masjid kita kemarin ini ada satu hal yang tentu tidak diinginkan bersama, yaitu terlalu cepatnya azan sehingga membuat efeknya terlalu cepat berbuka karena nggak sabaran. Jadi Pak, di dalam kitab fikih itu memang kewajiban kesunahan untuk kita mempercepat berbuka kalau sudah pasti. Nah ini penting, ini indat tahakkuk, kalau sudah pasti baru kita segera berbuka. Jadi Nabi SAW bilang la tazalu ummati fi khairin ma ajalul fitra wa akharus sahur. Senantiasalah umatku itu dalam kebaikan selama mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Itu kata ulama kalau pasti. Jadi kalau sudah pasti baru buka. Nah yang kemarin pun alhamdulillah sebenarnya ingin mengamalkan sunnah tapi dapat pahala semuanya Pak. Innallaha la yudhi'u amala amilin minkum. Jadi saat ketika kita menyangka, ada orang yang menyangka
bahwa kita ini sudah berbuka, sudah terbenam matahari. Buka akhirnya, ada prasangka sekalipun, ada ijtihad, itu ijtihad. Jam, itu ijtihad semuanya ya, aplikasi, itu ijtihad kita sekarang. Ada usaha untuk mengetahui kebenaran, itu dengan ijtihad itu ya. Ternyata keliru. Nah, ternyata belum masuk. Nah, maka walaupun sudah ijtihad, karena ijtihadnya keliru, tidak dosa, tetap ada pahalanya. Man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Orang yang berijtihad tapi keliru, tapi yang ijtihad keliru namun punya kapasitas untuk ijtihad, maka tetap dapat pahala ijtihadnya. Namun untuk kekeliruannya tetap harus diulang. Jadi salah karena buka lebih dulu sebelum waktunya, dan ini bukan karena lupa. Beda cerita kalau lupa, ini sengaja berbuka cuma salah waktu. Jadi ketika ragu-ragu udah buka atau belum, akhirnya ijtihad pakai aplikasi terus makan, ya kan? Ternyata keliru. Oh, ini belum masuk, ternyata kita makan di waktu sebelum maghrib. Maka ijtihadnya salah. Kalau ijtihad salah, sama dengan berbuka secara sengaja. Bedanya cuma nggak dosa. Jadi yang kemarin berbukanya buru-buru wajib diulang. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Saya nggak bilang nggak ada pendapat, boleh kita carikan pendapat. Itu ada Imam Muzani, muridnya Imam Syafi'i, dengan Imam Ibnu Khuzaimah, punya pendapat yang nyeleneh. Ada pendapat syadz disebutnya, masih dikatakan berpuasa ketika salah ijtihad. Contoh begini, misal ini kalau kemarin karena hanya bedanya 5-6 menit ya, itu pun sebenarnya jauh itu 5-6 menit. Kalau bedanya semenit, 2 menit masih agak mending gitu ya, karena perbedaan cuaca dan sebagainya aja. Tapi kalau perbedaannya lebih dari 2 menit, ini mengkhawatirkan. Misalnya kemarin itu bedanya 15 menit. Misalnya ya, kelirunya 15 menit. 15 menit sebelum maghrib, ya kan, buka. Dikirain udah maghrib. Jadi hati-hati orang sholawatan Pak. Allahumma sholli. Jadi bukan takbir, bukan adzan langsung cepet-cepet. Loh, udah ketelan duluan ini kan. Nah, yang kayak gitu tuh juga tuh, ya memang yang sholawatan dosa juga itu gara-gara menipu umat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Jadi kalau sholawatan jangan kayak azan, innalillahi wa inna kan. Nah, kembali. Jadi kalau kemarin tuh beda 15 menit misalnya, lebih maju azan itu 15 menit sebelumnya. Dikirain ketika udah makan, oh ternyata masih 15 menit lagi maghrib. Ikut pendapat yang syadz tadi itu masih boleh ngelanjutin sisa puasanya yang 10 menit atau 15 menit tadi. Jadi setelah tahu bahwa ternyata belum maghrib, lepas, lanjutin puasa. Jadi makannya itu seperti orang lupa. Nah, ini pendapat syadz, tapi pendapat sangat amat rentan atau sangat amat lemah, tidak bisa kita pakai secara umum. Jadi lebih baik nanti setelah Ramadan diqodho saja bapak-bapak, tenang aja, nggak bakal sia-sia, nggak bakal elu-elu kan, sia-sia kan elu-elu kan. Tidak bakal ada yang nggak ada nilainya. Semuanya ada nilainya di sisi Allah. Nah, hikmahnya mau nggak mau kita harus ada puasa tambahan. Min ayyamin ukhar, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jadi ada puasa tambahan, ya imma nanti Syawal sekalian puasa Syawal yang 6 hari, salah satu harinya diniatkan juga dengan qodho. Jadi kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, karena memang nggak ada yang salah siapa-siapa gitu ya. Memang Allah Subhanahu wa taala maunya seperti ini untuk memberikan pelajaran. Beberapa waktu lalu di masjid juga ada yang kayak gitu, di masjid lain itu kasusnya adalah salah sholat berjamaah Isya. Jadi imamnya sholatnya cuma 3 rakaat, makmumnya semuanya ikut salam. Nah, setelah udah selesai buyar apa segala macam, ada selentingan orang-orang ngomong, kayaknya tadi Isya cuma 3 rakaat ya, gitu lah lebih kurang. Nah, sampai mereka tuh merasa
Enggak, 4 rakaat. Lihat CCTV. Oh, ini sampai begitu, Pak. Akhirnya mereka rame-rame nonton CCTV, bener 3 rakaat. Nah, jadi kayak gitu. Akhirnya ketua DKM ngambil ibroh, ngambil hikmah. Bapak-bapak, ini menunjukkan bahwa kita perlu belajar fikih lagi. Nah, begitu lebih kurang. Nah, karena kebanyakan orang mau sholatnya bagus, rajin, tapi ilmunya, ngajinya belum tentu. Nah, itu maksudnya. Jadi kita bisa ambil ibrohnya tuh di sana, itu Pak ya. Tenang, nggak ada yang salah dan nggak perlu ada yang dipermasalahkan. Allah hanya ingin bapak-bapak yang kemarin lebih dulu buka, itu Allah pengen puasa lagi gitu ya. Mungkin karena melihat sesuatu yang tidak diizinkan Allah, mungkin juga biar pahalanya sempurna, mungkin juga pernah ghibah ketika kita puasa, mungkin juga karena ada sedikit banyak bohong sama istri, sama anak, sama tetangga, pernah bohong, sehingga puasa kita tuh jadi kurang pahalanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin kita menambah puasa lagi biar sempurna pahalanya. Intinya husnuzon aja lah sama Allah Subhanahu wa taala. Toh juga nggak mungkin juga DKM sengaja merusak sholat. Mau berapa banyak dosa yang ditanggung oleh DKM kalau seandainya itu sengaja. La ilaha illallah, itu tidak mungkin. Apalagi satu kampung sunnah semuanya ngikut azannya adzikra misalnya. Waduh, ini nggak benar, nggak mungkin. Jadi ini tidak ada faktor kesengajaan. Allah hanya ingin kita qodok lagi aja. Boleh qodok nanti niatnya digabung dengan puasa sunnah ya. Kalau nanti Syawalnya bertepatan dengan Senin, Kemis, niatnya sekalian 3 in 1. Jadi niatnya puasa qodok, nawaitu sauma qodoi Ramadan, saya niat puasa qodok Ramadan dengan wasunnati Syawal, juga wasunnatil Khamis atau Isnin, dengan sholat, dengan puasa sunnah Senin atau Kemis. Kalau pas Syawalannya bertepatan dengan Ayyamul Bid, hari 13, 14, 15, tambah lagi 4 in 1, 4 dalam 1, ditambah Ayyamul Bid lagi. Jadi 1 kali amal dapat 4 pahala. Nah, begitulah lebih kurang ya Pak Ibu ya. Jadi nggak usah risau gimana-gimana, dan nggak dosa juga, tenang aja, bukan dosa. Ini kita nggak ada sama sekali kesalahan pribadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian ringkasan atau kitab Al-Adhkar. Terakhir kemarin itu ini masih mengenai adzan, terakhir sih sebenarnya ini ya. Bacaan adzan, bacaan doa setelah mengikut bacaan muazzin. Jadi kemarin muadzin ketika baca Allahu Akbar, kita pun juga membaca Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Terus setiap apa yang diucapkan muadzin kita pun juga jawab. Ini sunnah, salah satu sunnah yang mungkin kita tinggalkan saat ketika kita berbuka. Waktu kita berbuka sibuknya dengan gorengan, sibuknya dengan kolak pisang, sibuknya dengan macam-macam makanan. Akhirnya waktu azan berkumandang kita cuekin. Jadi Sayyidil Habib Umar bin Hafiz pernah ditanya, bagaimana ketika kita berbuka kita nggak bisa azan, apakah kita bertahan dulu aja sampai azan selesai, buka batalin, kemudian kita nanti jawab dulu baru buka, baru makan. Jadi kata beliau, nggak ada yang perlu dipertentangkan. Makan dengan jawab azan atau berbuka dengan jawab azan itu bukan suatu hal yang perlu dipertentangkan, karena bisa-bisa saja jawab azan sambil makan atau makan sambil jawab azan, nggak ada bedanya. Dan jawab azan ini Bapak Ibu enggak diharuskan untuk wudhu, bahkan orang junub dan haid sekalipun tetap dianjurkan untuk jawab azan. Jadi kalau sekarang dalam keadaan posisi tiduran, dalam keadaan ngantuk-ngantuk, dalam keadaan duduk, yang mungkin nggak bisa jawab azan tuh ketika kita di WC. Ya lagi pula di WC ngapa kita jawab azan? Tapi dianjurkan nanti setelah keluar dari WC kita qodho. Jadi misalnya lagi azan kita masih ada di WC, keluar azan sudah hayya 'alal falah, berarti sudah kelewatan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi diqodho
adzan yang kelewatan saat ketika kita di WC. Itu caranya. Masa di WC, ketika di WC kita nggak bisa jawab. Maka ketika keluar dari WC baru kita qadha adzan yang ketinggalan. Ada hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim, hadis riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, kalau idza qala ahadukum idza sami'al muadzin, ketika salah seorang kalian membaca ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, terus sampai habis la ilaha illallah, terus kemudian membaca la ilaha illallah di akhir azan, memang betul-betul dari dalam hatinya mukhlishon fi qalbihi dakhalal jannah, masuk surga langsung. Hanya gara-gara jawab azan, Pak, kita bisa jadi asbab untuk masuk ke dalam surga. Yang kedua, nggak enak, Pak, kalau kita miss call nggak diangkat. Kita kita kirim WhatsApp cuman garis abu-abu, biru tapi nggak dijawab, atau ganti biru tapi kok nggak dijawab. Mentang-mentang saya bukan donatur ya, mentang-mentang saya bukan orang kaya, mentang-mentang saya bukan pejabat. Itu apa pikiran setan yang bermain kita kadang-kadang gitu, Pak. Kita WhatsApp, Assalamualaikum Pak, saya begini gini, ada info, direct, baca, read, dibaca tapi enggak ada balasan apa-apa, wala dijawab salamnya, wala dijawab apalagi chatannya. Tuh sakit luar biasa. Terus kita pikir, kalau saya donatur pasti langsung dijawab ini salamnya, begitu lebih kurang. Kalau saya orang kaya pasti langsung dijawab ini salamnya. Cepat sekali kalau jawab salam dengan orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, pejabat baru cepat. Tapi giliran kawan, giliran sesama, giliran tetangga, giliran santri mungkin, atau sekedar orang yang nawarin brosur apa, tolong kami ini, assalamualaikum, kami ingin menawarkan produk segala macam, jawablah salamnya. Itu adab. Ya, nggak mau pun tinggal bilang baik, terima kasih, udah begitu saja, apa susahnya. Nah, maksud saya adalah kita kalau ngomong pun nggak enak kalau nggak dijawab, nggak enak kalau nggak direspon. Cerita panjang kali lebar kali tinggi ke suaminya, tentunya suaminya pah ayah, tentunya udah tidur bapaknya. Istrinya, uminya curhat panjang, tetangga satu, tetangga dua, tetangga tiga, semua dicurhatin. Ternyata si bapak molor, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya si bapak tidak pengertian. Nah, kita pun juga begitu, Pak. Artinya kalau sampai kita saja merasa tersinggung, lagi dipanggil nggak jawab, bagaimana Allah? Kalau dalam hadis itu idza sami'tu munadiyallah, bahasanya tuh ini muadzin itu dia mewakili Allah untuk memanggil kita. Masa nggak dijawab? Jawablah. Lagi enak-enak ngobrol, ya sambil ngobrol, sela-sela jawab. Syukur-syukur bisa berhenti dulu ngobrolnya, jawab. Nggak lama. Nah, makanya kemarin kita ngobrol kan, ngomong ya dalam majelis, kalau bisa azan pun jangan terlalu banyak meliuk-liuk, akhirnya kita nungguin mau jawabnya ini lama kali ini kan, karena napasnya panjang. Muammar, bukan Muammar panjang umurnya, tapi Muammar panjang nafasnya. Akhirnya kita mau jawab kok nunggu lama, meliak-liuk. Akhirnya kita pun udahlah nggak jadi jawab akhirnya. Ini gara-gara terlalu panjang banget. Nah, jadi kita jawab adzan saat ketika taklim, berhenti dulu. Taklim pun kita hentikan, apalagi sekedar obrolan dengan sesama kita. Kiai-kiai, para ulama-ulama semua begitu. Ada adzan berhenti dulu. Nggak ada yang enggak. Jadi untuk sekedar, padahal itu taklim, ini dalam keadaan sedang di rumah Allah Subhanahu wa taala dan membahas tentang kitabullah, tapi ternyata kita berhenti. Apalagi kalau sekedar ngobrol ngalor ngidul nggak jelas, ada adzan, jawab. Jangan sampai nanti suatu saat ketika kita cuek dengan panggilan adzan, suatu saat Allah pun cuek dengan doa dan harapan kita. Naudzubillah min dzalik. Kita munajat, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemarin kamu kemana? Kamu ketika aku panggil kok nggak jawab? Ketika aku panggil kok nggak datang? Jangan harap. Kata Allah Subhanahu wa taala itu, idza sa'alaka ibadi anni fa inni
qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Sambungannya apa? Fal yastajibuli. Jadi kalau mau idza da'an, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa ketika dia berdoa kepadaku. Tapi syaratnya dong, Pak. Syaratnya dari Allah, fal yastajibuli, jawab panggilan aku, penuhi permintaan aku, itu fal yastajibuli. Nah, wal yu'minu bi, yakin kepada aku kalau mau dikabulkan, jangan separuh-paruh. Kayaknya nggak dikabul, kayaknya saya banyak dosa, kayaknya nggak dikabul. Bener nggak dikabul sama Allah, karena itu keyakinannya. Nah, maka jawab azan itu penting. Tambah lagi kita dijanjikan surga. Ada satu hadis walaupun dhaif yang menyampaikan Syekhina Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Beliau menyampaikan sebuah hadis riwayat walaupun dhaif. Katanya siapa yang menjawab azan itu satu huruf dari yang kita jawab dapat pahala 1 juta pahala, 1 juta kebaikan. Satu huruf. Allahu Akbar itu sudah a, lam, alif, ha. Allah 5, berarti sudah 5 juta kebaikan. Belum akbarnya, akbar 4, jadi 9. Allahu Akbar 9, mananya kita jawab Allahu Akbar 9 juta kebaikan. Ya Rabbana. Yang walaupun dhaif tapi ini untuk fadilah amal nggak masalah. Kenapa kok bisa melebihi Quran? Karena kalau Quran banyak yang jawab, banyak yang baca. Kalau seruan adzan orang malas, Pak. Apalagi kalau orang nggak ada fadilahnya apa? Keutamaannya apa? Akhirnya nggak peduli. Nah ini maka kita usahakan, Pak, Bu, kita usahakan untuk jawab adzan. Adik-adik begitu ya. Kita usahakan sambil makan kurma kita punya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil makan sambil jawab. Jadi nggak masalah. Selanjutnya bacaan setelah adzan. Ini doa penting. Kata Nabi, yustahabu an yaqula qala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bih, babu ma yaqulu man sami'al muadzin wal muqim, sampai kepada walamma, mana ini dia? Sebentar ya, Pak. Fa idza faragha minal mutaba'ah fi jami'il adzan, kalau sudah selesai dari mengikuti semua adzan, shalla wa sallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung sholawat dan salam. Langsung sholawat la ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah, Allahumma sholli. Sebahagian saya baca pernah dulu sekali, kalau nggak salah dalam kitab Bushrul Karim karya Syekh Ba'ishin, kitab Madzhab Imam Syafi'i, itu disebutkan kalau orang menambahkan Muhammadur Rasulullah setelah adzan kan la ilaha illallah, kan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah baru sallallahu alaihi wasallam ya. Tambahan Muhammad Rasulullah itu tidak layak untuk ditambahkan. Wah, begitu lebih kurang. Ini fatwa beliau lah. Karena tidak warid, tidak ada daripada sunnah, tidak ada daripada hadisnya. Yang ada Nabi suruh setelah jawab adzan, summa shollu alayya, langsung sholawat kepada aku. Tidak ada Muhammadur Rasulullah. Bahkan sebagian ulama, sebagian syekh itu ada yang sedikit syadid, ada yang sedikit kejam, bilang orang yang menambahkan Muhammadur Rasulullah berarti dia orang awam, berarti dia orang jahil. Oh, sampai begitulah ala kulli hal. Tapi kita apa? Tambahkan Muhammadur Rasulullah kan gak masalah juga, karena kan wa rafa'na laka dzikra. Dalam Al-Qur'an itu Allah bilang, Allah mengangkat sebutan Nabi, wa rafa'na laka dzikra, kami tinggikan sebutan engkau wahai Nabi. Maka dalam kita tafsir disebutkan sebuah hadis, ma rufi'tu illa rufi'ta ma'i, kata Allah, tidaklah aku disebut melainkan engkau namamu juga akan disebut wahai Nabi. Tidaklah nama Allah disebut melainkan nama engkau wahai Nabi juga disebut. Makanya kita setelah mengucapkan zikrullah pasti ada zikrun Nabi. Ya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalaulah setelah adzan kita tambah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apalagi itu yang biasa kita ucapkan di lisan-lisan kita orang awam, enggak masalah. Tapi jangan tinggalkan perintah Nabi, yaitu sholawat.
Nah ini penting. Sholawat itu makruh kalau kita tidak tambahkan salam. Sholawat itu makruh kata Imam Nawawi kalau kita tidak tambahkan wasallama. Biasanya ada yang amalannya itu sholawat Jibril disebutnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, itu baru sallallahu, tidak ada wasallamanya. Nah maka nanti kalau misalnya adik-adik atau bapak-bapak mau mengamalkan sholawat ini kan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad 1000 misalnya. Nah nanti setelah akhir dari 1000 wa ala alihi wa sahbihi wasallam harus ditambahkan, kalau enggak makruh. Bisa dipahami ya, karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya sholawat, tapi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima pun juga salam. Jadi salam juga perintah, sholawat juga perintah, salam juga perintah. Maka salamnya jangan ditinggal ketika sholawat. Terus kemudian baca doa Allahumma summa qala Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai akhir. Kata Nabi SAW, idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengar azan, faqulu mithla ma yaqul, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, thumma shallu alayya. Nah ini maksudnya hadisnya. Setelah menjawab jawaban daripada muadzin, langsung sholawatlah kalian kepada aku. Thumma fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, karena sesungguhnya siapa yang bersolawat kepada aku 1 kali solawat, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali ganda. Thumma salullaha liyal wasilah, kemudian mintakan untuk aku al wasilah. Apa itu al wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi li 'abdin min ibadillah, karena al-wasilah itu adalah satu tempat dalam surga yang tidak bisa ditempati oleh kecuali satu orang. Wasilah adalah satu area di surga khusus VIP, betul. Gak ada yang boleh menempati kecuali satu orang dari hamba-hamba Allah. Kata Nabi, wa arju an akuna anahu, saya berharap saya yang menempati tempat area surga yang namanya al-wasilah itu. Jadi kita berdoa untuk Nabi, faman sa'ala liyal wasilah tahallat lahu syafa'ah, siapa yang memintakan untuk aku al-wasilah, maka halal, berhak baginya untuk dapat syafaatku besok pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat lain, man qala hina yasma'un nida, siapa yang membaca doa ketika sudah mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata, yang membaca doa itu halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Saya mau bahas dulu Pak. Pertama, kira-kira Nabi bisa nggak minta sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan wasilah yang berkenaan? Kira-kira doa Nabi bakal ditolak apa enggak Pak? Hah? Nggak mungkin. Jangankan berdoa deh, Nabi nggak pakai doa, ingin Ka'bah kembali ke kiblat, kembali ke Ka'bah yang tadinya ke Baitul Maqdis ketika Nabi awal pindah ke Madinah. Dulu awal turunnya sholat, dari awal Nabi itu jadi Nabi itu sudah ada sholat, tapi cuma 2 kali kata Imam Ibnu Hajar. Sholat pada pagi hari, sholat pada sore hari. Jadi sebelum Isra wal Mi'raj, bohong ini. Jadi sebelum Isra wal Mi'raj ini Nabi itu sudah ada sholat tapi 2 kali, pagi sama sore. Ngadepnya kemana? Ngadepnya ke Ka'bah. Sepanjang Nabi dengan para sahabat itu sholat sebelum Isra Mi'raj sekalipun, itu ngadepnya ke Ka'bah. Kemudian ketika Isra Mi'raj turun 5 sholat pun ngadepnya ke Ka'bah. Karena Isra Mi'raj di Mekah, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ketika Nabi masih fase di Mekah, kurang lebih tahun ke-10 kenabian, usia Nabi 50 tahun diajak pergi ke langit. Jadi ketika sudah ada waktu selama 3 tahun sisa daripada masa daur Mekah,
fase Mekah kan 13 tahun. Tahun ke-10-nya Nabi naik ke langit, jemput sholat 5 waktu, gitu ya Pak ya. Turun 3 tahun itu masih menghadapnya ke Mekah. Ketika di Madinah, menghadapnya dirubah. Ketika pindah ke Madinah, menghadapnya dirubah sama Allah ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Apa tujuannya? Tujuannya karena di Madinah ini banyak orang Yahudi. Berharap, ini salah satu strategi dakwah, berharap agar orang Yahudi itu cepat sambung hatinya. Oh, ini sama nih sama kita, ibadahnya menghadap Baitul Maqdis, sama seperti nabi-nabi terdahulu, ibadahnya menghadap Masjidil Aqsa. Paham ya? Nah, selama 16 bulan, 1 tahun 4 bulan saja Nabi menghadap Baitul Maqdis. Terus, tapi Nabi rindu, ingin kembali ke Ka'bah ngadepnya. Maka Nabi pun menghadap ke langit, menatap ke langit, bentar-bentar natap ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, kami lihat wahai Nabi, engkau suka menengadahkan wajahmu ke langit. Falan waliyannaka qiblatan tardoha. Kalau gitu okelah, kata Allah, kami akan pindahkan lagi kiblat yang engkau suka, tardoha. Karena Nabi sukanya ke Ka'bah, maka dipindahkanlah ke Ka'bah lagi. Jadi Nabi menghadap Baitul Maqdis itu hanya 16 bulan. Itu pun tadinya hanya ingin sambung hati. Namun ya tetap aja Yahudi itu tidak mau terima, tidak mau beriman. Kenapa Pak? Kenapa Yahudi nggak mau terima, nggak mau beriman? Padahal jelas-jelas ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu kenal banget sama Nabi di dalam kitab-kitab suci mereka, seperti mereka kenal anak sendiri. Tahu di mana bakal wujud lahir, makanya mereka pindah ke Madinah, ke Yasrib, karena tahu di Yasrib itu tempat hijrahnya Nabi. Tapi ketika Nabinya muncul, kenapa nggak beriman? Satu aja, nasab. Hanya gara-gara silsilah, apa? Beda silsilah nasab doang. Bani Israel, keturunan Yakub. Israel itu Nabi Yakub, artinya Abdullah, hamba Allah. Keturunan nabi-nabi itu kebanyakan dari 12 anak Yakub. Itu aja. Sedangkan baginda Nabi itu dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi SAW itu keturunannya dari Nabi Ismail. Itu aja Pak yang beda. Karena beda keturunan doang, mereka itu tidak mengakui baginda Nabi SAW sebagai Nabi. Itu ceritanya. Nah, jadi saat ketika Nabi cuma ngelihat ke langit, nggak pakai doa, ternyata sama Allah dikabulkan pindah kiblatnya. Apalagi kalau berdoa. Pertanyaannya adalah, ngapain Nabi minta kita berdoa untuk Nabi? Faman so'ala liyal wasilah, siapa yang mintakan kepada untuk aku al-wasilah, nanti akan wajib dapat syafaatku. Kita kan ketika setelah azan kita doain ati Muhammadan al-wasilah, ya Allah berikan kepada baginda Nabi al-wasilah. Tadi wasilah itu area khusus di surga. Padahal Nabi bisa minta sendiri, ngapain minta kita berdoa? Nah, ini maksudnya sebagai ungkapan rasa cinta doang, Pak. Kalaulah kalian gak minta sholawat, Allah udah bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah udah dan malaikat udah bersolawat. Ngapain lagi kita disuruh bersolawat? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita disuruh mendoakan Nabi. Jadi mendoakan Rasul, mendoakan orang-orang soleh, itu bukan karena mereka itu butuh, bukan karena mereka itu perlu, bukan karena mereka itu lebih rendah derajatnya daripada kita, bukan. Kita mendoakan, kadang-kadang kita punya kiai, kita punya ulama, kita punya ustadz, kita punya murabi, kita doakan terus. Padahal amal beliau jauh lebih banyak daripada kita. Untuk apa Pak? Untuk mengungkapkan rasa cinta. Itu yang dimaksud. Sekarang Bapak mengungkapin rasa cinta kepada orang-orang soleh gimana coba? Coba bilang, oh aku cinta. Yang paling membahagiakan orang-orang yang sudah meninggal adalah ketika kita mendoakannya.
Yang walaupun mereka sudah di atas derajat yang tinggi, ketika kita doakan derajat mereka bertambah dekat di sisi Allah. Jadi bukan berarti salawat yang kita baca, doa yang kita panjatkan untuk Rasul ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk apa kita bacakan Fatihah untuk Nabi? Bukan berarti tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya karena setiap rahmat Allah Subhanahu wa taala itu punya derajat. Jadi ketika kita bersalawat kepada Nabi, salawat itu artinya rahmat, maka derajatnya Nabi SAW itu naik terus dan tidak ada batasnya derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna daripada doa kita untuk Nabi. Sama seperti Bapak, saya sering kasih ngomong, kalau kita sudah adik-adik nanti, kalau seandainya udah punya penghasilan, ya ima kerja, ya ima dagang, ya ima ngajar ataupun apapun, walaupun orang tua nggak minta, yang walaupun orang tua nggak butuh, orang tua ada pensiunan, orang tua ada kontrakan, orang tua ada pendapatan, yang walaupun orang tua nggak minta, kita ngasih, itu maksudnya. Ya nggak bisa yang gede-gede, yang kecil-kecil lah, sekali-kali bawakan makanan kesukaannya, tanya keperluannya, Bu, Ibu perlu apa, Ayah perlu apa, walaupun mereka nggak butuh, walaupun mereka nggak perlu. Tujuannya apa? Hanya untuk izhar, menampakkan cinta doang kepada orang tua, itu aja. Nah, yang sudah meninggal, datanglah, ziarahlah Pak. Orang itu udah meninggal tuh seneng Pak diziarahi Pak. Kita punya guru Kiai Arifin Ilham, kita punya guru murabih, kita datanglah, ikutlah ziarah itu. Begitupun yang punya orang tua sudah nggak ada, lama kalau pulang kampung nanti perlu dana sekian, nanti habis sekian, nanti udahlah. Ini karena nggak niat ibadah. Niatkan untuk ibadah, karena menyenangkan hati orang tua itu adalah birrul walidin, itu sebaik-baik amal, afdalul a'mal, sebaik-baik amal itu adalah menyenangkan hati orang tua. Jadi mereka yang sudah nggak ada, dalam sebuah hadis, ada sebuah hadis, man zara qabra walidayhi yaumal jumu'ah, siapa yang menziarahi kubur ayah dan ibunya pada hari Jumat, kutiba lahuma baron, dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jangankan orang tua Pak, kalau kita lewat kubur terus kita salam, lewat kubur, kata hadis, dalam hadis itu kita lewat kubur kita ucap assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin, ahlal kubur, kalau misalnya mau ngambil riwayat Tirmizi, kita mengucap kayak gitu, kata Nabi itu, maka mereka yang dikubur itu akan mengucapkan salam kepada kita. Lama mereka nunggu, kapan anakku datang ini untuk ziarah. Mereka yang sudah dikubur itu, kata Imam, kata Imam Suyuti dalam kitab Syarhus Sudur, seingat saya ya, atau oleh Imam Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, arwah orang-orang beriman itu ada di tepi-tepi kuburannya. Arwah orang-orang beriman itu ada di kuburan mereka. Sehingga ketika kita datangi mereka, itu mereka kenal, mereka tahu. Ya walaupun doa kita nyampe kepada mereka dimanapun berada, doa kita nyampe. Tapi berziarah, jangankan lo kita Pak, baginda Nabi pun ziarah ke ibunya di Abwa. Sekarang udah nggak ada, dihancurkan, susah untuk mencarinya. Dulu beberapa ulama-ulama Turki berusaha untuk mencari dan ngasih tanda-tanda, dihilangin lagi sama Saudi. Sampai baginda Nabi SAW itu makamnya Sayyidatuna Aminah, Siti Aminah, Sayyidatuna Aminah, ini insyaallah benar, Sayyidatuna Aminah. Nah itu makamnya waktu terjadi peristiwa Uhud, perginya orang-orang dari Mekah ke Madinah, orang-orang Mekah mau nyerang Madinah nih karena balas dendam, tahun kemarin kita kalah di Badar, sekarang kita balas dendam Uhud. Datanglah mereka sampai ke Madinah, sampai lewat Abwa, itu makamnya masih ada. Di dalam kitab Rahiqul Makhtum, kitab sejarah, disebutkan si istrinya yang makan hatinya Hamzah, istrinya Abu Sufyan. Nah ini Hindun namanya, Hindun istri Abu Sufyan,
ini betul dulunya itu betul-betul jahat karena saking bencinya sama Nabi. Ini belum masuk Islam ya, nantinya ikut masuk Islam juga. Dulunya jahat sekali sampai perempuan yang tadinya jahat begini punya usulan kepada pasukan Mekah, kita kesal sama Muhammad, kita hancurin aja nih makam ibunya. Ketika mereka lewat Abwa, mereka tahu di mana makamnya Siti Aminah. Jadi kita bongkar, kita hancurin, kita kita potek-potek, kita sebar-sebar tulang belulangnya, biar Muhammad tambah kesal. Coba itu Pak, berarti maknanya makamnya itu wujud. Akhirnya untungnya pasukan Mekah ketika itu nggak setuju. Jadi ketika pasukan Mekah itu bilang, kalau kita buat kayak gitu, bikin perang saudara, Aminah bagaimanapun Quraisy. Jadi kalau kita ingin membuat Muhammad kesal, tapi dengan membongkar makamnya Aminah, nanti sesama orang Mekah pun jadi baku hantam. Karena Aminah adalah Bani Zuhrah, beliau adalah Quraisy, jadi mulia, punya nasab mulia, lebih tinggi nasabnya daripada Abdullah, bahkan daripada ayahnya Rasul. Jadi ketika itu tidak jadi. Akhirnya pada satu peristiwa Nabi lewat Abwa. Nabi bilang, Nabi dalam riwayat Muslim sahih, kata Nabi, inni sta'dzantu rabbi an azura ummi. Saya minta izin kepada Allah untuk ziarah kepada ibuku. Fa'adzinali, Allah izinkan saya. Maka datang Nabi SAW ke makamnya Sayyidah Aminah. Nangis Pak. Ingat ibu Pak. Ibu yang cuma 2 tahun bareng sama ibu, nangis. Maka apakah sahabat-sahabat pun juga jadi nangis semua. Nabi SAW ingat ibunya. Jadi ziarah ke makam ibu itu penting dan sunnah. Nabi pun sampai minta izin sama Allah Subhanahu wa taala. Wa in wasta'dzantu li astaghfira laha falam ya'dzan li. Tapi aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampun untuk ibuku, Allah tidak izinkan. Bapak, saya faham ada sebagian ulama yang mengatakan dengan hadis ini mengatakan bahwa Sayyidah Aminah itu tidak beriman. Tapi kata-kata ini sangat menyakitkan Pak. Kata-kata bahwa ibunya Nabi itu adalah ahli neraka ataupun juga kafirah, itu sangat amat menyakitkan hati Nabi. Jadi hati-hati. Pribadi kami, maksudnya pribadi kita lebih setuju ikut kepada pendapat ulama seperti Imam As-Suyuti. Beliau mengatakan bahwa orang tua Nabi itu ada di zaman fatrah yang belum ada Nabi ketika itu. Perbedaan dari Nabi Isa kepada Rasulullah SAW itu perbedaannya 600 tahun. Jadi jauh kosong kenabian, sehingga orang yang hidup di zaman kosongnya kenabian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kenapa Allah tidak mengizinkan Nabi SAW untuk meminta ampun untuk ibunya, istighfar untuk ibunya? Kenapa nggak diizinkan? Ini tidak menunjukkan bahwa Sayyidah Aminah kafirah, tidak menunjukkan bahwa Sayyidah Aminah itu kafir, bukan. Orang yang tidak dimintakan ampun belum tentu karena kafir. Mana buktinya? Buktinya dalam surat Taubah, Allah Subhanahu wa taala melarang baginda Nabi berdiri berziarah ke makam orang munafik. La tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri. Jadi kata Allah, jangan doakan orang yang sudah mati selama-lamanya, yaitu orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan munafik. Nabi ingin ikut pemakamannya, sama Allah nggak boleh. Ikut pemakamannya aja nggak boleh. Ini orang munafik. Zohirnya Islam, dalamnya kafir. Orang munafik, Nabi nggak boleh ikut pemakamannya, hadir ziarah nggak boleh. Wala taqum ala qabri, jangan berdiri di makamnya, kata Allah. Paham ya sampai sini ya? Kalau Sayyidatuna Aminah kafir, tentu ziarahnya pun nggak boleh Pak. Bisa dipahami nggak ini? Orang munafik, Nabi nggak bolehkan untuk ikut pemakamannya, apalagi ziarah nggak boleh. Apalagi orang kafir. Seandainya Sayyidatuna Aminah ibunya Nabi itu adalah orang kafir, tentu Nabi juga nggak diizinkan untuk ziarah. Tapi ternyata Nabi diizinkan ziarah, namun tidak diizinkan mendoakan keampunan. Dan tidak mendoakan keampunan bisa jadi karena untuk apa yang diampunkan, orang nggak ada dosa. Paham? Misalnya saya bilang kepada bapak, misalnya, Pak,
Misalnya ini Bang Yakub bisnismen, kemudian banyak duitnya, Pak, jangan sedekah ke Bang Yakub, jangan. Bukan berarti nggak boleh sedekah dengan Bang Yakub karena tidak ada pahalanya, bukan. Untuk apa? Nggak butuh lagi dia dengan duit. Nah, begitu lebih kurang, dia udah kebanyakan duit. Nah, gitu, diaminin lagi kan? Dia udah kebanyakan duit, jadi kita nggak usah sedekah sama dia. Nah, jadi tidak minta ampun, tidak boleh minta ampun untuk ibu. Itu bukan berarti karena Sayyidatuna Aminah kafirah, tapi untuk apa lagi? Nabi Ibrahim pun tidak minta ampun untuk ibunya. Nabi Ibrahim mintakan ampun untuk ayahnya, nggak boleh, tapi untuk ibunya juga nggak disebutkan minta ampun. Apakah berarti ibunya nggak kafir? Bukan. Apalagi ada riwayat ketika Rasulullah SAW lahir, itu baginda Nabi Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Aminah berdoa, dan ini sunnah dibaca doa ketika bayi baru lahir. U'idzuhu bil wahidil ahad. Aku melindungi anakku dengan kemampuan penjagaan Tuhan yang esa. Kata-katanya lihat. Sayyidatuna Aminah ketika lahiran, doanya itu u'idzuhu billahil wahidil ahad. Saya meminta perlindungan kepada Allah untuk anak saya ini dengan perlindungan Allah yang Maha Esa. Berarti kafir apa mukmin? Nah, gitu maksudnya Pak. Kembali, jadi ziarahi orang tuanya, ziarahi guru-gurunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita, berikan istiqomah kepada kita sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.